Baik, kita mulai. Saya memberi judul Memahami Inti Ayat Al-Quran. Maksud daripada judul ini bukan saya ingin menyampaikan satu Al-Quran kemudian intinya apa, bukan. Saya hanya ingin memberi contoh kepada ibu dan bapak sekalian bagaimana ketika kita membaca Al-Quran berusaha memahami isi apa yang kita baca. Saya akan menyampaikan hanya dua contoh. Yang pertama tentunya yang paling penting bagi kita adalah Al-Fatihah. Dan kemudian dilanjut dengan surat Al-Baqarah yang saya batasi cuma sampai ayat ke-20. Mudah-mudahan dengan mengambil dua surat ini, surat Al-Fatihah seluruhnya dan nanti Al-Baqarah 1 sampai 20, kita bisa melihat bagaimana cara kita memahami inti dari ayat Al-Quran tersebut. Jadi hari ini hanya ingin memberi contoh di dua surat tersebut. Namun demikian, tujuan utamanya adalah ingin mengubah cara berpikir ibu dan bapak sekalian pada saatnya nanti ketika ingin memahami inti ayat Al-Quran, kira-kira seperti ini cara. Nah, jadi ini adalah memahami inti ayat Al-Quran dari perspektif kita sebagai orang biasa. Saya akan mengambil satu ayat yang pekan lalu di sesi kedua kauniyah pernah saya sampaikan, yaitu tentang ilmu. Di sini dikatakan watil kal amsalu, dan perumpamaan-perumpamaan, amsalu itu adalah perumpamaan dari misal, dari masalah. Tilka, wa-nya adalah dan. Tilka itu diterjemahkan adalah ketika. Dan ketika perumpamaan-perumpamaan, nadribuha linnas. Di sini nadribuha di sini diterjemahkan menjadi kami membuat atau kami buat diakhiri dengan H itu sebagai maf'ulnya, sebagai objeknya. Kami buatnya, nyahnya itu kembali kepada al-amsalu. Kami buat misal-misal tersebut, kami buat perumpamaan tersebut li bagi nas manusia, li nas atau untuk manusia. Sehingga di dalam Al-Quran itu akan saudara temui, kita temui perumpamaan-perumpamaan yang memang perumpamaan itu dapat dimengerti oleh namanya umat manusia yang diberi otak selevel manusia. Jadi memang Al-Quran dibuat sedemikian rupa dengan perumpamaan pun harus mampu dimengerti oleh manusia. Kemudian diteruskan, wama maknya diterjemahkan menjadi tidak, yakiluha ini fi'il mudhorik artinya bisa akan, bisa sedang, memahami dari akala, yakulu, akilu. Jadi yakiluha memahaminya, nyahnya kembali lagi ke misal, ke amsalu. Dan tiada yang memahaminya illa, ini istisna, berikutnya ada mustasna, illa kecuali al-alimuna, mereka orang-orang yang berilmu. Jadi artinya sekian banyak misal-misal yang ditampilkan di dalam Al-Quran baru akan menjadi sesuatu bagi manusia tersebut yang membacanya atau dalam hal ini memahaminya apabila dia berilmu. Maka pekan lalu ketika saya berbicara seri kedua tentang ilmu, di situ disebutkan pentingnya kita berilmu. Jangan kemudian pentingnya berilmu itu dikasih dalam kurung ilmu syar'i. Artinya seolah-olah ilmu yang diwajibkan dipelajari oleh Allah itu adalah ilmu syar'i. Tidak. Seluruh ilmu adalah milik Allah. Seluruh ilmu datangnya dari Allah. Cuma ada yang berbentuk tertulis yang disebut kauliyah, yang disebut Al-Quran. Ada yang tertera di dalam alam, yang tertera dalam diri kita, yang tertera dalam bentuk segala macam kejadian yang disebut kauniyah. Dan itu semua adalah ilmu pengetahuan dari Allah melalui otak-otak manusia. Maka sebagian otak manusia ada yang bisa memahami tentang
bagaimana langit bergerak, bagaimana bulan bergerak, bagaimana hujan bisa turun, bagaimana matahari bisa terbit, kapan matahari bisa terbit, kapan duhur, kapan asar, kapan puasa. Diberi pemahaman itu datang dari Allah kepada manusia tertentu. Diberi juga pemahaman kepada manusia yang memahami tubuhnya sendiri. Bagaimana rambut bisa tumbuh, bagaimana rambut bisa berubah dari hitam menjadi putih, bagaimana raut muka bisa mempeot, mohon maaf mempeot itu apa? Mengkerut, keriput gitu ya. Bagaimana hidung bisa memanjang, ketika kecil dia pendek, ketika besar dia memanjang, ketika tua tidak tambah panjang. Semua berhenti pada begitu juga jari jemari, ketika anak kecil jarinya pendek, ketika besar dia membesar, tapi ketika tua dan kakek-kakek kemudian tidak menjadi lebih panjang. Itu semua diatur oleh Allah, disebut sunatullah adanya di kauniyah. Diberi pengetahuan, ada sepotong kepala, dibagi. Dokter mata urusannya segini, dokter gigi urusannya segini, dokter gigi dibagi lagi. Tukang bongkar gigi ada, tukang operasi gigi ada, tukang cabut ada, tukang ganti gigi ada. Hasilnya apa? Satu begini aja ilmunya begitu banyak. Turun ke THT, turun ke internis, turun ke kaki, ibu-ibu ke kuku, ahli kuku. Didatengin sama ibu-ibu, bayangkan. Kuku apalagi? Ahli kulit. Dan sebagainya. Itu dari tubuh kita saja. Betapa banyak ilmu pengetahuan yang harus dipahami oleh manusia, dan itu spesifikasi disebut ilmu kauniyah. Itulah maka di sini disebut yang dimaksud dengan orang yang berilmu, ilmu apa saja. Kebetulan kita di sini di Komplek Unpad semuanya berilmu, dan alhamdulillah ilmu itu diklasifikasi masing-masing. Ada ahli pertanian, ada ahli bahasa, ada ahli agronomi dan sebagainya. Semuanya insya Allah bermanfaat dan memberi manfaat kepada manusia seluruhnya. Karena tujuan daripada ilmu itu adalah memberi manfaat. Baru dari Al-Ankabut yang dibahas pekan lalu ketika saya berbicara di seri 2 ilmu kauniyah. Bagaimana dengan di Al-Ankabut ayat 49? Di situ dikatakan, bal huwa ayatun, sebenarnya ayat-ayat bayinatun adalah nyata. Jadi diterjemahkan menjadi bal huwanya dalam hal ini yang sedang dibicarakan adalah Al-Quran. Maka di dalam terjemah Depak ditulis sebenarnya Al-Quran, padahal di dalam ayatnya tidak ditulis Al-Quran. Di situ ditulis bal huwanya itu adalah Al-Quran, adalah ayat-ayat yang nyata, bayinatun. Sebetulnya terjemahannya bayinat itu penerang. Jadi penjelas. Oleh karena itu di sini diterjemahkan sebenarnya Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang penjelas atau penerang, diterjemahkan menjadi ayat yang nyata fi suduri, di dalam dada-dada alladzina, orang-orang yang utul, yang diberi ilmi. Di situ berarti bahwa ayat-ayat ini menjadi nyata. Apa yang kita baca di dalam Al-Quran, walaupun sudah dibaca terjemahnya, tetap aja kita tidak mengerti kadang-kadang. Tetapi itu menjadi mengerti bagi orang yang telah diberi ilmu. Jadi di seri 2 kemarin saya memberi penekanan kepada sahabat-sahabat di sini. Carilah ilmu apapun, jangan dilewatkan karena ilmu itu akan memberi manfaat. Dan ternyata di sini disebutkan di dalam Al-Ankabut, wa ma yajhadu bi ayatina, dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat kami, ya, ayatina, naknya itu adalah kami, ila, kecuali dolimuna, orang-orang yang zolim. Nah, di sini kata-kata ini cukup mengerikan. Artinya, kalau saudara ternyata punya ilmu, tetapi mengingkari, kita termasuk orang zolim. Atau bahkan kita mengabaikan ilmu. Kita pun bisa dianggap dolim, bahwa kita mengabaikan itu. Saya tidak mau belajar. Saya mah bagaimana kata Pak Ustadz saja, bagaimana kata Pak Kiai aja, saya mah taklid saja pada Pak Imam. Itu berbahaya karena apa? Di sini dikatakan itu bisa diklasifikasi sebagai orang yang zalim, orang yang tidak mau menggali ilmu, orang yang tidak mau menambah ilmunya. Begitu. Ini 2 ayat ini adalah salah satu dari ayat yang begitu banyak disampaikan di sesi kedua kemarin.
Kemudian di sini dikatakan, di ayat yang lain, di Al-Luqman ayat ke-20, tidakkah kamu perhatikan? Gitu di sini, a'lam, a itu apakah, lam itu tidak, sehingga diterjemahkan menjadi tidakkah. Taro, dari ro'a, melihat, kemudian taro, memperhatikan. Alam, tidakkah kamu perhatikan? Sesungguhnya anallaha, sesungguhnya Allah. Setelah anak pasti Allah, pasti bukan Allahu, pasti bukan Allahi. Anallaha saharolakum ma fis samawati wa ma fil ard. Allah telah menundukkan untuk kepentinganmu apa yang di langit samawati dan apa yang di bumi. Wa asbagho alaikum ni'amahu dohirotan wa batinatan. Jadi yang dohir maupun yang batin. Dikatakan di sini, dan menyempurnakan untukmu nikmatnya, baik yang dohir, yang lahir maupun yang batin. Dan di antara manusia ada yang membantah. Minanas, gitu ya. Wa minanasi, di antara manusia, atau min dari manusia. Man, siapa yang yuhadilu, yang membantah filahi tentang Allah, bigoiri, dengan tanpa. Goiri itu tanpa ilmi, dengan tanpa ilmu, walahudan, tanpa petunjuk, wala kitabin munirin. Jadi ada juga manusia-manusia ini yang membantah tentang Allah, tentang keesaan Allah, tanpa ilmu pengetahuan. Hanya dengan logika saja. Atau tanpa petunjuk, tanpa hudan. Dan juga tanpa kitab, tanpa yang tertulis, yang memberi penerangan sebelumnya. Maka menjadikan orang-orang tersebut adalah termasuk orang-orang yang tadi dikatakan zolim. Di sini adalah tentang bagaimana kita pentingnya berilmu. Nah, kemudian mundur lagi ke bulan lalu, yaitu tentang seri pertama. Waktu saya menyampaikan kauniyah, saya menyampaikan pentingnya manfaat. Pentingnya mencapai manfaat. Bahwa setiap manusia itu, waktu itu saya sampaikan bahwa setiap manusia itu pasti mengalami proses dari balita, anak, dewasa, tua, uzur. Sekarang tanya, ibu dan bapak klasifikasinya balita atau anak? Oh, uzur. Kenapa ngaku uzur? Ya tua lah gitu ya. Ya dewasa lah gitu ya. Boleh. Jadi artinya ini terjadi suka tidak suka, bahkan di antara kita sudah pakai penopang, sudah pakai itu, sudah pakai kursi roda, kadang-kadang harus pakai oksigen. Lah ini sudah termasuk ujian dan semua akan mengalami itu. Dan ini terjadi. Dan ini sudah sunatullah. Tetapi di dalam pendidikan pun bertahap. Ada yang SD, malah bahkan ada yang TK. Di sini ada Ibu Sri yang mengajari anak-anak kita, ada TK, malah ada PAUD di bawah begitu ya. Kemudian ada SD, SMP, sarjana, pasca sampai purna. Itu setiap orang akan berhenti, ada yang sampai purna, ada yang sampai pasca, ada yang sampai SMP, ada yang cuma sampai SD. Begitu. Tetapi dari sisi perilaku, ada yang melakukan sesuatu hanya karena contoh. Karena contoh aja. Begitulah persis seperti anak SD, seperti balita, apapun karena contoh. Tapi mulailah dia belajar di madrasah, di pesantren, sehingga dia mulai mendengar apa kata ustadz. Mulailah dia taklid. Bagus, bagus, karena dia sedang berproses. Tapi harus diteruskan, kita harus mentadaburi, harus mengolah sendiri, harus membaca sendiri, mencari sendiri apa betul yang dikatakan Pak Ustadz tadi. Apa betul yang dikatakan Pak Imam tadi? Apa betul alam semesta itu seperti ini? Belajar, belajar, belajar bertadabur. Bahkan apabila tadaburnya sudah banyak, berani masuk ke komparasi. Ada dari grup ini, ada dari grup itu. Di Indonesia aja berapa grup? Di kelas dunia apalagi lebih banyak lagi grupnya. Belum lagi dari masa lalu kita punya mazhab dan sebagainya. Banyak kita komparasi. Kemudian coba kita mengerti, kita istihad dengan ilmu yang diberikan oleh kepada otak kita masing-masing. Mana yang cocok, mana yang logis ini masuk ke dalam otak kita.
Silahkan pilih. Bahkan suatu hari nanti saudara akan memiliki pemahaman menurut diri saudara. Ini yang benar. Ini yang terbaik. Saya pegang ini. Saya gigit dengan gigi geraham. Begitu katanya. Kalau di dalam hadis. Jangan dilepas. Kalau kita sudah memiliki keyakinan. Itu prosesnya. Berperilaku. Pertanyaannya, apakah kita mau berhenti di nomor 2? Atau bahkan di nomor 1? Kita tidak mau bergerak ke kanan, apalagi sampai ke ujung kanan. Atau, maaf nih sudah, mohon maaf nih coret-coretnya kebanyakan ya. Nah, biar bersih lagi. Dalam keterampilan, pasti setiap manusia itu dimulai diberi kemampuan berbicara. Lahir saja langsung dia berbunyi, menangis namanya. Kemudian hao hakeng gitu, diajari hao hakeng kan gitu ya. Mulailah bicara. Belum tentu dia bisa kemudian suatu hari membaca kalau tidak diajari. Belajarlah membaca. Sesudah membaca apa mengerti? Belum juga. Kemudian pada saat tertentu akan mulai dia mengerti apa yang dia baca. Pertanyaannya, dalam posisi kita lagi belajar Al-Quran, apakah kita sudah bisa berbicara Al-Quran, yaitu telah mendengarkan pada saat kita balita SD atau kita dicontohi oleh para ustadz? Bismillahirrohmanirrohim. Kata ustadz, saya ikutan. Bismillahirrohmanirrohim. Level ini masuk. Bisa membaca ketika disodorkan Al-Quran. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah. Baca sendiri. Sudah masuk level ini. Berikutnya pertanyaannya, ngerti nggak? Oh, itu mah bukan bahasa kita, itu mah bahasa Arab. Atau kenapa kita diam saja? Belajarlah, kan gitu. Mulai nih. Kalau sudah di sini saja sudah ngerem, apalagi kalau mau sampai ke sini. Oh, saya baca, ada YouTube, ada terjemahan. Boleh, silahkan. Tetapi akan berbeda kalau saudara mengerti sendiri bagaimana kontekstual kata perkara. Paham? Barulah kemudian akan memberi manfaat yang maksimal. Bukan tidak berarti bahwa saudara sampai di sini tidak ada manfaat. Ada, tapi tentunya tidak akan maksimal. Bahwa kalau saudara sampai di level 2 tidak memberi manfaat, ada, tapi tidak akan maksimal. Apakah sampai di level 3 ada manfaat? Ada, tapi tidak akan maksimal kalau saudara akhirnya tidak memahami. Ini adalah pekan pertama seri 1 tentang waktu itu tentang pentingnya ilmu kauniyah. Saya ulang di sini. Nah, saya ulang pula di pekan pertama di seri 1 itu tentang struktur ayat-ayat Al-Quran itu yang berhubungan dengan hari ini, bahwa ternyata di setiap surat itu ada inti. Dan di setiap inti itu ada keterangan. Dan keterangan itu bisa berupa masa lalu, yaitu sejarah sebagai ibroh, sejarah Nabi Ibrahim, sejarah Nabi Muhammad. Asal ada masa yang akan datang, yaitu nanti di dalam kubur, yaitu nanti di akhirat. Ada analogi, ada kiasan, ada contoh, ada perumpamaan, dan sebagainya. Ada semua di sini. Cuma kita harus mampu melihat di dalam satu surat itu intinya apa sih? Al-Baqarah judulnya sapi, isinya tentang dagang sapi. Bukan. Al-Baqarah tentang sapi, 200-an sekian halaman isinya menciriakan sapi. Bukan. Cuma 20 sekian ayat yang bercerita tentang sapi. Yaitu berbicara bagaimana Yahudi bertanya terus tentang sapinya. Bagaimana dengan Al-Mulk? Mulk itu kerajaan. Kalau Malikun itu adalah yang berkuasa. Kalau Mulkun itu adalah raja. Apakah isinya tentang kerajaan semua Al-Mulk? Tidak. Tabarakalladzi biyadihil mulk, hanya itu di surat di ayat yang pertama. Berikutnya lain lagi ceritanya. Jadi ada inti-inti tertentu. Begitu. Di dalam setiap inti-inti itulah yang harus kita kenali sehingga saya merasa bahwa oh iya saya baca surat ini. Intinya apa? Ada satu surat satu inti? Ada. Ada satu surat dua inti? Ada. Ada 3 surat intinya cuma 1? Ada. Dan sebagainya. Mari kita lihat. Contoh Al-Fatihah. Supaya cepat langsung saja ke Al-Fatihah. Nah, untuk Al-Fatihah mari kita baca sama-sama. Gitu. Ada Pak Maman, ahlinya kalau membaca. Ada Ibu Titi, ini ahlinya Ibu Ati.
Kalau membaca ada Ibu Bakir. Mari kita sama-sama membaca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita sama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Hapunten ngaleut heula sakedap. Mengapa saya menyusunnya tidak ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7? Sengaja saya susun berdasarkan kelompok. Kalau kita membaca Al-Quran, coba kita lihat. Ketika ada qaf dan lam, itu artinya satu makna sudah berhenti. Apabila ada lam, alif di situ, artinya bahwa kalimat di depan dengan kalimat belakang itu berhubungan. Sehingga ini menunjukkan bahwa ini satu kalimat yang berhubungan. Begitu juga ini adalah satu kalimat berhubungan. Begitu juga ini adalah satu kalimat berhubungan. Ini ayatnya ada ayat kelima, ayat keenam, ihdinas sirotol mustaqim. Sirotol ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Beberapa imam mengatakan ini tidak boleh berhenti bacanya. Harus disambungkan mulai dari sirotol ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu. Tetapi sebetulnya kalau mau mulai dari ihdina, ini satu makna semua. Tetapi kalau nanti kita lihat dari terjemahan ihdinas sirotol mustaqim itu boleh. Sudah satu makna tersendiri. Nah, mari kita buka. Mengapa muncul itu? Mengapa muncul ada orang memotong di sini, ada yang tidak boleh memotong di sini? Bahkan ini sebuah diskusi yang agak dalam tentang Maliki. Tentang Maliki itu ada yang maknya panjang, Maliki. Ada juga yang pendek, Maliki. Ternyata di dalam bahasa Arab, mau yang panjang mau yang pendek, artinya sama. Dia adalah penguasa. Sehingga ketika ada orang salah membaca Maliki, pun itu adalah sama artinya. Tapi di dalam mushaf yang kita kenal selama ini, disebut sebagai mushaf Utsmani, maknya itu panjang. Maka kita coba, kita harus ikuti dan kita yakini Maliki harus panjang di sini. Nah, itu nanti dipelajari dalam ilmu tahsin. Turun dari ilmu tahsin adalah ilmu imla. Bagaimana cara penulisan? Turun dari ilmu imla adalah ilmu nahu dan sorof. Apa yang ingin saya sampaikan sekarang? Cukup dari ilmu nahu dan sorofnya saja. Mari kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah ini sebuah kalimat? Apakah ini kalimat sempurna? Ternyata bukan. Ini bukan kalimat sempurna. Bi dengan ismi nama, dengan nama apa diperjelas dengan Allahi, yaitu mudhof dan mudhof ilaih. Bi itu adalah huruf jar, maka ini pasti majrur. Dia pasti bismi, tidak mungkin bisma, tidak mungkin bismu. Kalau tiba-tiba ada orang Bismillahirrahmanirrahim karena ingin lekoh begitu, Bismillahirrahmanirrahim. Salah. Ini mah harus mi aja karena dimulai dengan bi. Bismillahi. Ada aloha, ada alohu. Ada di dalam Al-Quran. Tetapi kenapa yang dipakai Allahi? Karena untuk menjelaskan ismi dalam bentuk idopah. Mudhof ilaih. Ini mudhof ilaih. Mudhof ilaih harus tanwin. Maka mudhof walaupun ismun aslinya, ismun pakai tanwin, karena pakai bi menjadi ismin, karena dia jadi mudhof, maka tanwinnya hilang, maka nunnya hilang, maka menjadi bismi. Tidak boleh pakai tanwin. Bismillahi, dengan nama Allah. Selesai.
Kok selesai? Ada berikutnya Ar-Rahman. Ar-Rahman ini adalah sifat. Ar-Rahman, Maha Pengasih kepada siapa? Lihat yang ada alif lam berarti kepada yang ada alif lam. Berarti ini mensifati Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih. Tidak ada tulisan wawu sebagai dan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih. Kalau kita sebutkan dan Maha Penyayang. Tidak. Artinya sebetulnya Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman adalah kepada Allah. Ar-Rahimnya juga kepada Allah. Karena tidak pakai wa. Jadi Bismillahirrahmanirrahim dalam bahasa Arab. Allah yang Maha Pengasih. Allah yang Maha Penyayang. 2 kali Allahnya sebetulnya. Seperti kalau saudara lihat di Asmaul Husna. Allah punya 99, tidak ada kemudian ditambah pakai wawu semua 90, ada 98 wawu, tidak. Karena semua asma-asma Allah itu hanya kepada Allah. Ini pun Ar-Rahman kepada Allah, Ar-Rahim kepada Allah. Tetapi di dalam bahasa Indonesia diselipkan, bukan dan. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apa bedanya lagi? Lagi mah artinya berarti juga. Allah yang Maha Pengasih juga Allah yang Maha Penyayang. Beda dengan dibanding kalau diterjemahkan menjadi dan. Itu pentingnya kita mengetahui ilmu nahwu sorof. Nah, Bismillahirrahmanirrahim berarti ini jer, majrur, mudhof ilaih, kata sifat. Padahal di dalam sebuah bahasa Arab hanya tinggal dipilih. Kalau dimulai dengan fiil, dengan kata kerja disebut fi'liyah. Adakah di sini kata kerjanya? Tidak ada. Di sini adalah isim semua. Ada huruf, ada isim. Berarti ini ismiyah. Kalau ismiyah, ada mubtada, ada khobar. Ada yang diterangkan, ada yang menerangkan. Gitu. Ada mubtada, ada khobar. Ada yang diterangkan, ada yang menerangkan. Gitu. Di sini tidak ada rupanya hanya satu kata yang nyambung, disambung-sambungkan. Maka para imam menganggap kata Bismillahirrahmanirrahim itu adalah diklasifikasi bisa sebagai khobar. Kenapa sebagai khobar? Mubtadanya apa? Apa yang saudara lakukan? Saya melangkah, Bismillahirrahmanirrahim. Saya minum, Bismillahirrahmanirrahim. Saya makan, Bismillahirrahmanirrahim. Mubtadanya apa yang kita lakukan? Saya melakukan sesuatu dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. 1. Nah, jadi Bismillah harus diucapkan untuk menyertai seluruh kegiatan kita. Itu. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim bisa sebagai khobar yang didahulukan. Menjadi khobar muqaddam. Mubtadanya apa? Disimpan di belakang. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, saya melakukan A di balik. Dalam bahasa Indonesia bisa begitu? Bisa juga. Dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, saya minum. Bismillahirrahmanirrahim, saya duduk. Gitu. Jadi artinya ini adalah sebuah keterangan, serangkaian kata yang menunjukkan sebuah keterangan. Tapi disimpan di awal dari sebuah surat yang namanya Al-Fatihah. Nah, sekarang baru isinya di Al-Fatihah itu apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Yang merah dulu nih. Ya, yang merah. Alhamdulillah. Segala puji lillah bagi Allah. Sampai di sini. Segala puji bagi Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah itu rofa, maka dia adalah mubtada. Alhamdulillahi bagi, di sini adalah bagi Allah. Tapi kemudian ditulis lagi di situ. Robbi. Robi itu asalnya narkiroh dari Robun, Tuhan. Kemudian sekarang menjadi
Robi karena mengikuti Allahi sama-sama hi. Kalau sama-sama, kira-kira ini apa? Apakah dia itu menjadi badal sebagai pengganti? Atau dia itu adalah menjadi mudhof-mudhofilah Allah yang Tuhan. Nah, diterjemahkan oleh para tafsir ini adalah badal. Jadi Allah yaitu Tuhan. Nah, kalau jadi badal maka yaitu segala puji bagi Allah yaitu Tuhan. Tuhannya diikuti dengan al-alamin. Alamin itu semesta alam, tetapi di sini adalah digabung alamina, asalnya alamuna. Itu alamuna itu kalau rofa, itu alamina kalau ini adalah jadi majrur, maka robil alamin itu langsung connect kepada robi. Itu. Jadi Tuhan semesta alam yang menguasai semesta alam. Jadi segala puji bagi Allah itu di situ Allah siapa? Allah Tuhan semesta alam. Maka kalau saudara lihat di dalam terjemahan dikasih koma. Karena sebetulnya boleh di sini diselipkan yaitu segala puji bagi Tuhan, segala puji bagi Allah yaitu Allahnya itu Allah Tuhan semesta alam, bukan Tuhan yang lain. Gitu. Bukan Tuhan berhala, tetapi Tuhan semesta alam. Sampai di sini. Kemudian Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ternyata bahwa kata yang pertama daripada Al-Fatihah itu diambil dari sini. Dari ayat yang ini Ar-Rahman, Ar-Rahimnya itu diambil ke sana. Menyebut nama Allah yang Rahman, yang Rahim itu adalah bagian dari kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kepada siapa? Kepada Allah. Kepada Allah. Itu semua. Maliki yaumiddin. Pemilik atau penguasa yaumiddin. Hari pembalasan. Gitu. Maliki yaumiddin. Pemilik hari pembalasan. Mari kita sekarang cari intinya. Apa yang ingin disampaikan pada ayat pertama, kedua, ketiga ini? Sampai keempat. Satu, dua, tiga. Kemudian kita lihat, ini yang ingin disampaikan adalah bahwa Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Bahwa Allah yang menguasai semesta alam. Gitu. Yang memiliki hari pembalasan. Ada 3 poin. Jadi kalau kita setelah mengerti tentang kalimat ini, maka saudara akan ngambil di sini bahwa inti yang pertama berbicara tentang Allah, yaitu sifat Allah yang dibicarakan, yang Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah sebagai pencipta alam, dan Allah yang memiliki akhirat. Ada 3 poin. Jadi 4 ayat tadi, dimulai dengan Bismillah di atas, ditambah 3 ayat berikutnya, hanya bercerita tentang Allah. Mari kita lihat balik lagi, berarti yang ini semua bercerita tentang Allah. Yaitu Allah yang memiliki sifat pengasih dan penyayang, Allah yang menjadi penguasa semesta alam, dan Allah yang memiliki hari pembalasan. Ada 3 poin di dalam surat Al-Fatihah ayat pertama yang diteruskan dengan ayat 2, 3, dan 4. Ini 2, di 3, dan 4-nya. Begitu. Sedangkan ayat yang pertama ini nanti akan muncul di setiap awal surat sebagai preambul. Kecuali ada 1 surat yang tidak pakai. Semuanya pakai Bismillahirrahmanirrahim di atasnya. Nah, mari kita lihat yang kedua. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini 2. Dihubungkan dengan wawu. Iyaka itu sebetulnya domir. Itu adalah kata ganti. Tetapi ini kata ganti. Iyaka, kepadamu, ka. Kalau wanita, iyaki. Gitu. Kalau laki-laki, iyaka. Kalau wanita, iyaki. Kalau berdua, iyakuma. Kalau banyak, iyakum. Kalau wanita banyak, iyakuna. Begitu. Itu adalah orang di depan kita yang diajak bicara. Tapi kepada diri sendiri, iya ya, kepada diri sendiri, kepada aku, iya nak, kepada kami.
Tapi kepada yang goib atau goibah, kepada orang yang sedang dibicarakan. Iyahu kepada dia, iyaha, iyahi gitu ya. Iyaha kepada wanita, dia wanita. Iyahuma kepada dua orang, iyahum kepada jamak dan seterusnya. Itu semua adalah domir, artinya dimulai dengan isim domir, artinya harusnya ini ismiyah. Dimulai dengan isim iyaka, yaitu kepadamu, na'budu, tapi ini fiil. Na'budu, fiilnya fiil mudhorik, dimulai dengan na. Nah itu kami, gitu. Na'budu, hanya kepada engkau lah kami. Nah, kami abada, kami menyembah. Hanya kepada engkau lah kami menyembah. Seolah-olah ini ismiyah. Para mufasir mengatakan bukan ismiyah. Kalau ismiyah itu berita, ini bukan berita. Ini sebuah tindakan. Ini sebuah pengakuan. Kalau pengakuan tindakan, itu harus fi'liyah. Kalau itu fi'liyah, apa dong fi'ilnya? Fi'ilnya di belakang. Ini tidak lazim di dalam bahasa, tetapi muncul di dalam Al-Quran, di mana ada maf'ul, ada objek didahulukan. Iyaka na'budu. Artinya apa? Artinya kalimat yang normalnya, na'budu iyaka. Kami menyembah iyaka kepada kamu. Kan begitu. Kami menyembah kepada kamu, itu berita. Kami menyembah kepada kamu, itu berita. Dibalik, iyaka na'budu. Kepada engkau, kepada kamu. Kamu itu dalam hal ini Allah, jadi diganti. Kepada engkau. Karena ini didahulukan, berarti ini taukid, berarti utama. Maka diselipkan kata dalam terjemahan hanya. Walaupun tidak ada di sini tulisan hanya. Hanya kepada engkau lah kami menyembah. Nah, di sini berbeda. Jadi mau menunjukkan ketika kita membaca Al-Fatihah, ada sebuah tindakan pengakuan dalam hati kita. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, begitu. Wa iyaka nasta'in. Hanya kepada engkau lah kami meminta pertolongan. Jadi ini sebuah penegasan, sebuah pengakuan. Hanya kepada Allah lah kita meminta pertolongan. Oleh karena itu, tujuan kita membaca Al-Fatihah itu adalah pengakuan. Pengakuan bahwa kita akan kembali kepada Allah dan kita akan meminta pertolongan hanya kepada Allah. Itu adalah inti yang kedua dari Al-Fatihah. Yaitu tujuan kita. Yang satu tadi menerangkan tentang Allah. Yang berikutnya tujuan kita itu meminta kepada Allah. Dan juga kita akan kembali kepada Allah. Baru kita lihat lagi kelompok yang terakhir. Kelompok terakhir itu apa? Dari ihdi, dari hada, dari huda. Gitu ya. Itu adalah petunjuk. Kalau kita jadi ihdi, itu jadi fi'il amr. Jadi sebuah perintah. Kalau perintah kepada Allah namanya doa. Permohonan bahasanya di Bali. Nggak mungkin kita memerintah Allah. Nah kalau kepada orang lain, fi'il amr itu memerintah. Tapi kalau kepada Allah, namanya memohon. Bimbinglah. Gitu, bimbinglah kami, kaminya sebagai maf'ul, sebagai objeknya. Bimbinglah kami. Itu siro tol mustaqim, tapi di sini siroto jalan al mustaqima yang lurus. Nah, yangnya itu karena dia mensifati siroto. Jalan sampai di sini, sampai siroto, sebetulnya berhenti cukup. Kalimat itu sudah sempurna. Ihdina siroto. Bimbinglah kami ke jalan. Misalnya kita sedang di masjid, bimbinglah saya ke jalan, kata ibu gitu ya. Kan bisa-bisa. Tetapi di sini diteruskan, ihdina siroto. Siroto yang mana? Yang mustaqim. Nah, sifatnya di situ. Sampai di sini selesai. Kalimat itu kalimat maksimal. Minimalnya ihdina siroto, dikasih bainatul kalam. Dikasih kalimat penyempurna atau kalimat penerang. Mustaqim. Selesai. Ternyata tidak. Dijelaskan lagi berikutnya. Sirotol ladina an'amta alaihim. Jalan aladina, orang-orang yang an'amta, diberi nikmat alaihim kepada mereka. Tuh,
Jadi kita meminta jalan selain mustaqim yang lurus, juga penjelasan daripada mustaqim itu yaitu jalan yang orang-orang telah diberi nikmat kepada mereka. Diterjemahkan jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Begitu. Tetapi kemudian diteruskan, makanya di sini kenapa ada la di sini? Karena diteruskan ini tidak selesai sampai di situ. Kalau tadi sirotol mustaqim sebetulnya kalimat sempurna, tapi dijelaskan di mana siroto di sini adalah membadal pada siroto yang itu, sehingga diselipkan yaitu, ada yaitunya. Nah, di dalam terjemahan kalau itu dibadal pasti diterjemahkannya yaitu. Jadi menjelaskan sirotol mustaqim dengan yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Diteruskan goiri bukan atau tidak, bukan yang itu. Goiril maghdubi alaihim, ini dia pakai kasroh karena mengikuti juga sirotol ladina. Aladina itu adalah juga mudhof ilaih digabung menjadi di sini menjadi mudhof ilaih, terpaksa bukan goiro, bukan goiru, tapi jadi goiril maghdubi alaihim. Gitu. Bukan mereka yang diburkai. Sampai di situ. Baru ditambahi wa lagi dan la dolin. Gitu sebetulnya. Dan la dolin. La-nya di sini bukan la pendek. La dolin. Kalau la pendek adalah la bisa sungguh, taukid, bisa juga bagi, bisa juga kepada. Tapi kalau la pakai pemanjang, la dolin. Tapi karena dihubungkan dengan do, yang di situ membutuhkan lam alifnya tidak perlu dibaca, maka di situ diteruskan la dolin. Sehingga para imam sering di sini ditekan agak panjang. La dolin. Linnya dipanjangkan karena ada iya setelah kasroh. Gitu. Nah, jadi di sini mau mengatakan bahwa ini memberi keterangan. Ketika yang merah itu positif, sirotol mustaqim adalah yang engkau telah beri nikmat, tetapi juga bukan mereka yang diburkai, bukan artinya bukan mereka yang diburkai, bukan jalan bagi mereka alaihim goiril magdubi, begitu kalau bahasa Indonesia mah. Siroto alaihim goiril magdubi, bukan jalan atau jalan kepada mereka yang bukan dimurkai, yang tidak dimurkai, dan juga tidak sesat. Ladolin. Begitu. Ladolin. Jadi tidak sesat. Jadi di sini isi makna daripada yang ketiga ini adalah memohon petunjuk isinya. Isinya apa? Memohon petunjuk yang lurus, sirotol mustaqim. Dan petunjuk tadi adalah petunjuk yang baik dan bukan petunjuk yang sesat. Saya hapus supaya terbaca. Jadi Al-Fatihah yang kita sudah baca beribu-ribu kali ini ternyata isinya adalah pertama tentang Allah, kedua tentang tujuan kita, ketiga memohon petunjuk setiap saat kita lakukan ini. Bahwa Allah itu punya sifat. Tadi ada yang Rahman yang Rohim. Allah itu adalah pencipta alam semesta. Bahwa Allah yang memiliki akhirat kelak. Kita akui itu di dalam Al-Fatihah. Kemudian kita memiliki tujuan kembali kepada Allah. Dan juga Allah lah tempat meminta pertolongan. Itu tujuan kita. Dan inti yang terakhir adalah kita memohon petunjuk, yaitu petunjuk yang mana? Yang lurus. Yang lurus itu petunjuk yang baik, yaitu bukan yang sesat. Begitu. Itu kita baca minimal 17 kali di surat fardu. Ditambah sholat sunat. Ditambah di yang lain. Begitu. Bahwa memahami Al-Fatihah ini menjadi penting, maka saudara-saudara akan merasa nikmat karena mengerti apa yang dibaca, apa yang saudara inginkan, apa yang saudara percayai dari Al-Fatihah itu. Insya Allah akan nikmat. Quality yang terperoleh, bukan quantity. Nah, itu satu. Dan begitu caranya. Sehingga kalau saya simpulkan,
untuk surat Al-Fatihah itu memiliki tiga buah inti kalimat. Yaitu pertama tentang Allah, yaitu di dalamnya ada sifat Allah yang maha pengasih penyayang. Kemudian Allah adalah pencipta alam semesta. Dan Allah yang memiliki akhirat. Itu tentang Allah. Kemudian tentang tujuan kita, bahwa kita akan kembali semuanya kepada Allah, bahwa kita hanya meminta pula kepada Allah. Dan yang ketiga tentang mohon petunjuk, yaitu memohon petunjuk kepada yang lurus, petunjuk seperti yang pernah diberikan kepada orang yang telah diberi nikmat atau diberi kebaikan, tetapi bukan kepada seperti kepadalan yang seperti diberikan kepada orang yang dimurkai. Nah, kita lihat sedikit, masih ada waktu, surat Al-Baqarah. Saya potong karena begitu panjang. Saya ambil aja yang berhubungan. Kebetulan ayat 1 sampai 20 itu berhubungan. Oleh karena itu, kalau imam-imam di Mu'alimin membaca Al-Baqarah sering, Pak Said maupun Pak Maman, itu dari ayat 1 sampai 20. Sampai 20 karena pas kalau sampai 20 itu maknanya jelas. Ada 3 yang ingin disampaikan oleh Allah di dalam Al-Baqarah ayat 1 sampai 20. Kita lihat. Di sini mulai dari ayat kedua. Ya, alat satunya tidak perlu karena itu benar-benar kumpulan huruf yang berbagai imam pun menerjemahkannya atau menafsirkannya berbeda-beda. Mulai dari ayat kedua. Dalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Waladina yu'minuna bima unjila ilaika wa ma unjila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala huda mir rabbihim wa ulaika humul muflihun, dan seterusnya. Kemudian ayat ketiga, ayat keempat, ayat kelima. Nah, jadi kalau saya bagian imam, saya bacanya sampai 5. Kalau Pak Maman atau Pak Said sampai 20. Saya bukan penghafal yang baik, sampai 5 saja. Tapi sampai 5 itu juga memberi satu makna sempurna. Tapi kalau berhenti di 4, nggak boleh sebetulnya. Atau berhenti di 6, tanggung. Sekalian nanti di 7 boleh. Kenapa 6 dan 7 satu makna lagi? Kita lihat, karena kita mengerti isinya. Dalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nih, kita lihat. Dalika itu gitu. Dalika itu Alkitab, tetapi kalau bukan dalika kitabu, bukan itu kitab, tetapi karena pakai alif lam, maka dia connect ke depan menjadi dalikal kitabu, itu kitab itu. Isyarah musyar ilaih istilah. Jadi bacanya walaupun tulisannya dalikal kitabu, terjemahan menjadi kitab itu. Nah, gitu ya. Dalikal kitabul la raiba, atau kitab ini dalika. Kitab ini, maaf, saya balik. Kitab ini la raiba, tidak ada raiba, keraguan dari roibun. Tidak ada keraguan fihi di dalamnya. Sampai di situ ada yang mau berhenti, boleh? Boleh. Makanya dikasih tanda titik 3 di situ. Dalikal kitabul la raiba fih, boleh. Tapi kalau diteruskan harus dibaca hi-nya. Dalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kalau mau diwakaf di situ boleh. Dari dalikal kitabul la raiba fih. Itu boleh. Tapi diteruskan lagi. Di situ fihi hudal lil muttaqin. Di dalamnya hudan, petunjuk. Mana petunjuk? Nah, petunjuk bagi muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Jadi ayat kedua saja sudah menyampaikan bahwa Al-Quran itu, atau Al-Quran yang ini, yang saudara baca maksudnya, yang ini la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Hudan, petunjuk lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Ini adalah preambul yang sangat sempurna dari sebuah kitab yang disebut Al-Quran. Jadi Al-Quran ini belum apa-apa sudah dikatakan, hei manusia, ini adalah petunjuk bagi kalian. Hudan, petunjuk. Gitu.
dan tidak ada keraguan di dalamnya, supaya kalian bertakwa, atau bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau yang tidak bertakwa mah, ini bukan petunjuk. Bagi orang bertakwanya tidak ada di dalamnya itu petunjuk, kan begitu. Nah, itu yang pertama. Baru yang kedua, alladzina, orang-orang yang yu'minuna, beriman bil goibi, kepada yang goib. Nah, orang-orang yang beriman kepada yang goib, wa yuqimuna sholah, ada wau penghubung lagi. Jadi kalau begitu alladzina ini biasanya lari ke belakang. Dia sebagai badal, dia sebagai penerang berikutnya dari kalimat sebelumnya. Kalimat sebelumnya apa sih yang diterangkan dengan alladzina yu'minuna? Sehingga harus diselapkan kata yaitu. Gitu. Yaitu ketika saudara tadi dijelaskan mutakina, yang dijelaskan berikutnya itu orang mutakin. Jadi ingin dijelaskan orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang beriman kepada yang goib, begitu. Jadi ini ingin menjelaskan hudalil mutakin. Mutakin itu apa? Yang bertakwa itu apa? Yang bertakwa itu adalah yaitu orang-orang yang beriman kepada yang goib, sehingga masuk dalam rukun iman, dimasukkan oleh para imam. Oh, wa dan yukimu, dari koma yakumu, berdiri, mendirikan as-sholata, sholat. Berarti di sini diterjemahkan menegakkan sholat. Misalnya ada Kang Mangkoko komat. Komat itu dari mendirikan, dari koma gitu ya. Dan di sini juga kimuna sholat, mendirikan sholat, menegakkan sholat gitu. Ditambah lagi wa lagi, dan mimma rojaknahum yunfikun, satu kesatuan. Nah, mimma rojaknahum, rizki yang diberikan kepada mereka, yunfikun dinafkahkan, dan menginfakkan atau menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Mimma, min, dengan apa yang kami rizkikan kepada mereka, mereka menginfakkan. Nah, jadi di sini dikatakan bahwa orang yang mutakin, balik lagi nih. Orang yang bertakwa, yang mutakin adalah satu, orang yang beriman kepada yang goib. Kedua, orang yang mendirikan sholat. Ketiga, orang yang menginfakkan hartanya. Gitu kira-kira. Jadi, kalimat di ayat nomor 3 ini menjelaskan ujung dari kalimat nomor 2. Ujung dari nomor 2 itu mutakin dijelaskan di nomor 3. Begitu. Baru kita lihat nomor 4. Apalagi nomor 4. Waladina, dan nah kalau ini sudah kita tahu, oh berarti kemungkinan ini menyerupai yang atas. Waladina gitu. Waladina, dan orang-orang yang yu'minuna, mereka yang beriman bima, kepada ma, apa yang unjila itu majhul. Kalau najala itu turun, anjalna itu diturunkan pelan-pelan seperti Al-Quran. Tapi kalau unjila diturunkan, unjila ilaika, kepada kamu. Mereka yang beriman yang diturunkan kepada kamu. Nah, jadi sekarang bertambah kalau gitu. 1, yang beriman kepada yang gaib. 2, yang mendirikan sholat. 3, yang menginfakkan. 4, mereka yang beriman kepada Al-Quran, yaitu yang diturunkan kepadamu. 4 tuh yang disebut orang bertakwa. Wa lagi, wa unjila yang telah juga diturunkan min qablika, sebelum engkau itu maksudnya adalah pada kitab-kitab yang lain. Gitu. Wa bil akhirati hum yukinun, dan di sini kepada akhirat mereka takut, dan mereka takut kepada akhirat. Jadi percaya kepada akhirat. Jadi ada berapa di sini? Ada 1, 2, 3, 4, 5 percaya kepada kitab, 6 percaya kepada akhirat.
Ternyata Bapak dan Ibu selama saya SD dulu di madrasah sudah diajarkan rukun iman. 1, 2, 3, 4 diajar sampai hafal. Ternyata ada di dalam Al-Baqarah ayat kedua sampai kelima tuh. Alhamdulillah sudah tahu ternyata Al-Baqarah 2 sampai 5 itu isinya adalah isinya adalah tentang orang-orang yang beriman. Jadi 2, 3, 4, 5 ini menjelaskan tentang orang-orang yang beriman. Dijelaskan di ayat 2 sampai 5. Nah, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Merekalah yang mendapat petunjuk. Siapa mereka itu? Tadi sekelompok yang ada di ayat kedua, al-muttaqin, orang yang bertakwa itu ulaika. Mereka itu ala hudan, mendapat petunjuk mir rabbihim dari Tuhannya. Wa ulaika, dan mereka itu humul muflihun. Hum itu adalah mereka, al muflihuna mereka yang beruntung. Ini 2 kali hum, 2 kali mereka. Itu artinya taukid, itu artinya penekanan. Boleh diterjemahkan mereka itulah orang-orang yang benar-benar beruntung. Orang-orang yang sungguh beruntung. Karena ada hum, di sini ada hum lagi. Muflihuna itu hum domirnya. Gitu. Jadi kita bisa memahami sekarang kalimat ini mau menjelaskan bahwa tadi yang beriman 2 sampai 5 tadi adalah mereka yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, mereka itu orang yang beruntung. Al-Qur'an adalah petunjuk yang tidak diragukan. Petunjuk bagi yang bertakwa. Yaitu, ya baru yang bertakwanya diterjemahkan. Yang beriman kepada yang gaib, yang menegakkan sholat, yang berinfak, yang beriman, yang mendapat petunjuk, yaitu dari Al-Quran, yang percaya kepada Al-Quran, dan yang beruntung. Begitu. Itu inti orang yang beriman. Diteruskan, innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim gisawatu wa lahum adzabun azim. Dan itu kalau di Al-Qur'an halaman sudah berikutnya tuh. Karena 5 sudah berhenti di halaman depan. Ini sudah halaman berikutnya. Innalladzina udah halaman berikutnya di awal 2 baris yang pertama. Nah ini ternyata innalladzina kafaru, inna sesungguhnya. Kalau nanti ketemu inna, ketemu anak, bukan nama wanita. Inna juga nama wanita, anak juga nama wanita. Kalau di dalam Al-Quran, inna sering ditulis di awal kalimat. Inna. Tapi ana ditulisnya di tengah kalimat. Tapi artinya sama, sungguh. Innalladzina, sesungguhnya alladzina orang-orang yang kafaro, yang kafir. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu sawaun, sama saja, sawa-sawa, sama saja, alaihim bagi mereka, sama saja. Apakah andartahum, apakah engkau beri peringatan kepada Nabi Muhammad? Atau lam tundirhum, tidak engkau, tidak lam tundir, asalnya tundiru, fi'il mudhorik. Dari tundiru tetapi pakai lam dibuat jajem jadi tundir, disukunkan. Lan tundirhum, tidak engkau beri peringatan, la yu'minuna, mereka tidak akan beriman. Tidak akan beriman. Kenapa? Di sini la yu'minuna masih tetap fi'il mudhari, artinya dia ke depan akan. Jadi mau diberi peringatan maupun tidak, orang-orang yang kafir itu ke depan pun dia tidak akan beriman. Begitu. Ini berarti cerita 6 dan 7 ini adalah menceritakan orang yang kafir. Gitu. Allah telah mengunci hati, khotamallahu, Allah yang berperan terhadap fi'il khotama. Khotamanya mengunci. Berarti bukan mengunci Allah, bukan Allah bukan dikunci, tapi Allah karena dia di situ pakai domah,
Karena Allahnya di situ pakai domah, karena Allahnya sebagai rofa, maka dia sebagai fa'il, maka dia sebagai pelaku. Maka Allah lah yang mengunci ala kulubihim, terhadap kulubi, hati-hati him mereka. Jadi Allah telah mengunci hati-hati mereka ala samihim, juga atau ala kepada pendengaran mereka. Begitu. Karena di sini pakai wa, di sini juga pakai dan. Khatamallahu ala qulubihim wa ala samihim. Allah telah mengunci hati mereka dan pendengaran mereka. Harusnya begitu. Tapi karena merekanya diulang-ulang tidak enak, ditulisnya di dalam terjemahan Depag, Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka, sama saja. Begitu. Wa ala absorihim, pada penglihatan absorihim mereka. Gisawatu, ada penutup. Walahum, dan bagi mereka azabun, azab. Sampai di situ aja udah berat. Bagi mereka azab. Dituliskan adimun, sama-sama pakai tanwin. Di situ sama-sama pakai doma, sama-sama dia ropa. Maka di sini sama-sama juga nakiroh, maka dia adalah di sini harus menjadi sifat, maka harus diterjemahkan pakai yang. Berarti adabun mereka, bagi mereka adab yang berat, adimun. Gitu. Jadi saudara-saudara sekalian, ini dua ayat ini cukup 2 ayat saja menerangkan orang kafir mah. Tadi ada 4 ayat menerangkan orang bertakwa. Orang yang takwa. Sekarang orang kafir ada 2. Tetapi saudara-saudara sekalian, kita lihat. Orang kafir isinya tidak akan berubah walau diberi peringatan. Hatinya terkunci, penglihatannya tertutup. Dan mereka akan mendapat azab yang berat. Ini inti dari 6 dan 7 dari surat Al-Baqarah. Yaitu orang kafir. Pertama orang beriman, kemudian orang kafir. Apa inti yang ketiga? Ternyata inti yang ketiga itu dari 8 sampai 20 menjelaskannya panjang lebar. Apa sih yang dijelaskan panjang lebar? Ternyata itu menjelaskan orang munafik. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Terus ke belakang, yuhadiunallaha walladina amanu. Mari kita bahas langsung. Panjang ini sampai 20. Kita satu-satu. 8. Wa minan nasi may yaqulu amanna. Dan min di antara manusia ada yang berkata yakulu, mereka berkata amanu, saya beriman billah kepada Allah, kami beriman kepada Allah. Amanah billah, yaitu kami beriman kepada Allah, dan bil yaumil akhiri, dan hari akhir ngaku. Nah, ini orang munafik itu ternyata ngaku kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Tetapi diteruskan, wa mahum bimuminin. Padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang mukmin. Kan aneh, dia tidak beriman, orang terberiman. Tapi kok ngaku dia beriman? Ini tanda munafik. Baru dari 1. Berikutnya diteruskan, yukhadi'unallaha. Mereka menipu Allah. Mereka hendak, karena menggunakan mudorik, mereka hendak menipu Allah. Waladina amanu, yaitu orang-orang yang beriman. Jadi yang mau dia tipu itu Allah dan orang beriman. Kita ini orang beriman ingin ditipu oleh orang munafik. Itu. Wama yahdauna ila anfusahum, padahal mereka hanyalah menipu anfusahum, dirinya mereka sendiri. Wama yasurun, tapi mereka tidak mengetahui atau tidak menyadari. Sa'aro. Fi qulubihim maradun. Diulangi, dalam hati mereka ada penyakit. Maradun. Di sini fajadahumullahu marado. Malah Allah di sini akan menambahi penyakitnya. Marodonya itu ditambah. Walahum adabun alim. Dan mereka mendapat adab yang alim, yang pedih. Kalau tadi adabun azim yang berat. Kalau ini adabun alim yang pedih.
Bima kanu yaktibun, mereka selalu berdusta ya, karena mereka selalu berdusta. Jadi Allah akan menambah penyakitnya bagi orang yang selalu berdusta. Maka ditambah lagi dustanya. Dusta menutupi dusta sebelum. Ini orang munafik. Ditambah lagi wa idza qila lahum, dan apabila, ida itu apabila ke depan. Kalau wa'id itu ketika, wa'id itu ketika, itu masa lalu. Wa'ida apabila, kila balik lagi dari kolu, asalnya kolu, kemudian dimajhulkan menjadi kila. Maka dikatakan lahum kepada mereka, janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Kolu, dia berkata, innama nahnu muslihun, sesungguhnya kami hanyalah orang-orang yang melakukan perbaikan. Begitu orang munafik, walaupun dia melakukan kerusakan, dia membuat berita seolah-olah melakukan kebaikan. Berita-berita baik dimunculkan, padahal dia melakukan kerusakan. Itu adalah munafik. Ala inahum humul mufsiduna walakilla ya yasurun. Ingatlah ala, ingatlah sesungguhnya inahum sesungguhnya mereka lah humul mufsidunya, mereka lah yang berbuat kerusakan. Walakin akan tetapi, dan akan tetapi la yasurun, mereka tidak menyadari. Wa idalakul ladina amanu, apabila mereka berjumpa dengan orang beriman, dengan kita mereka berjumpa, qalu, dia berkata amanna, kami telah beriman. Amanna, kami telah beriman. Gitu. Dareh deh kepada kita. Wa ida, dan akan tetapi apabila kholau ila sayatinihim, dia berkumpul kembali atau menyendiri atau berkumpul dengan mereka. Dengan siapa? Ila sayatinihim, dengan setan-setan mereka. Atau dengan mereka-mereka. Atau dengan mereka semuanya. Maka qalu, mereka berkata, inna ma'akum, sesungguhnya kami bersama kamu kok. Bilang ke setan begitu. Tadi padahal ngaku kita sudah beriman. Ketemu setannya berkata, kami bersama kamu kok. Innama nahnu mustahjiun. Sesungguhnya kami bersama kamu, kami hanya mengolok-olok kok. Tadi ngomong pada orang beriman teh. Gitu. Itu orang munafik. Bahkan Allahu yastahjiu, Allah akan memperolok-olokan bihim kepada mereka. Wa yamuduhum, dan membiarkan mereka fitugyanihim, mereka dalam kesesatan, ya mahun, terombang-ambing. Dalam bahasa Indonesianya dibalik, terombang-ambing dalam kesesatan. Dalam bahasa Arabnya tugyanihim didahulukan, fitugyanihim ya mahun. Begitu. Mereka terombang-ambing dalam kemunafikannya itu. Ulaika ladina staru dolalata bil huda, maka mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan. Istaro, membeli dolalah, kesesatan, bi, dengan huda, petunjuk, dengan petunjuk. Fama, maka tidak robihat tijaratuhum, maka perniagaan tidak beruntung atau tidak beruntung perniagaan mereka. Wa makanu muhtadin, dan mereka bukanlah orang yang mendapat petunjuk, bukan yang mendapat hudan, bukan mendapat petunjuk. Masaluhum, perumpamaan itu kamasalita. Sekarang baru perumpamaan ini. Diumpamakan si munafik itu, kalau tadi cerita tentang definisi munafik, sekarang diceritakan tentang munafik itu kayak apa sih? Mereka seperti kama salil ladina stau dolalat istau kodan naron, seperti orang yang menyalakan api naron. Falama adoat ma haulahu, ketika menerangi mereka sekeliling mereka, haulahu, ketika menerangi sekeliling mereka, dahaballahu, Allah dahaba, Allah mempergikan. Dalam hal ini diterjemahkan menjadi Allah melenyapkan binurihim, yaitu sinarnya, yaitu cahayanya yang menyinari mereka. Watarokahum fidulumatin, dan membiarkan mereka dalam kegelapan, la yubsirun, tidak dapat melihat. Begitu. Jadi di sini dimisalkan mereka itu seperti orang yang cekrek menyalakan api, tapi kemudian setelah api itu meneranginya, kemudian Allah melenyapkan api itu, meniupnya, kemudian dia dalam kegelapan dan dia kemudian menjadi tidak melihat apapun.
Mereka itu sumun bukmun umyun fahum layar jikun. Mereka itu tuli, bukmun, mereka itu busu, mereka itu umyun, buta, fahum, sehingga atau maka hum layar jiun. Mereka tidak dapat kembali karena mereka buta, tuli dan sebagainya. Mereka tidak bisa kembali ke jalan yang benar. Itu adalah orang munafik. Ditambah lagi atau ini apa kalau pakai au atau lagi ini mengataukan dari pemisalan yang tadi, masaluhum tadi. Di sini seperti kasoibin, seperti hujan yang lebat minasamai dari langit, fihi dulumatin yang disertai dengan dulumat kegelapan. Waradun dan ada petir, wabarkun dan ada kilat. Yaj'aluna asabi'ahum fi adanihim. Mereka kemudian adani menutup kedua telinga mereka dengan jari-jarinya. Minasawaiki. Nah, suara petir tadi hadarul maut karena dia takut mati. Wallahu muhitum bil kafirin. Allah meliputi orang-orang yang kafir. Ini keterangan saja bahwa Allah pun bisa mengatur orang-orang kafir sekalipun. Gitu. Jadi pemisalan ini adalah pemisalan kedua. Pemisalan tadi yang pertama adalah pemisalan di sini, yaitu orang yang menyalakan api kemudian apinya dimatikan. Pemisalan kedua adalah ketika seolah-olah ketika dia berjalan di hujan lebat dan langit disertai kegelapan dan sebagainya. Jadi ingat, ketika ada keterangan di Al-Quran sebagai ini adalah pemisalan. Jangan dikatakan bahwa kalau yang namanya orang munafik adalah orang yang ditimpa hujan lebat. Bukan. Orang yang kemudian di langitnya ada petir, bukan. Ini kan pemisalan. Gitu. Jadi ingat, ketika kita mengerti dari awalnya bahwa ini hanya untuk pemisalan, maka tidak boleh dikatakan bahwa orang yang tadi yang disebut sebagai orang yang munafik itu orang yang takut petir. Wah, kamu munafik, ada di dalam Al-Quran itu. Kalau takut petir berarti kamu orang munafik. Ada dalam Al-Quran. Nggak boleh, salah itu. Salah penafsiran seperti itu. Bukan, ini hanya pemisalan. Ya kadul barku diteruskan hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Ya kadul barku yahtofu absorohum, penglihatan mereka. Kulama setiap kali kilat itu menyinari, mereka berjalan. Kalau ada sinar dia berjalan, apabila gelap menerpa mereka berhenti berdiri lagi. Gitu. Kulama ado alahum masaufihi waida adalama alaihim komu. Maka dia berdiri lagi. Berdiri itu artinya berhenti lagi dari bergerak. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya dia menghilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sekiranya Allah menghendaki, sa'allahu la dahaba bisamihim, sekiranya Allah menghendaki samihim dari penglihatan mereka wa absorihim, ya. Innallaha sesungguhnya ala kulli sayin qadir. Kalau ini ada sering di dalam Al-Qur'an. Innallaha ala kulli sayin qadir. Nanti di ayat yang lain. Innallaha ala kulli sayin qadir. Apa itu? Inna sesungguhnya Allah ala kulli atas segala sesuatu qadirun. Sebetulnya artinya adalah inna sesungguhnya Allah qadirun. Itu. Karena apa? Karena ina itu adalah huruf ina yang menghendaki mubtadanya Allah, dia adalah nasob kemudian rofa bagi khobarnya. Sehingga kalimat ini sebetulnya sesungguhnya Allah itu qadirun. Sesungguhnya Allah itu maha kuasa, begitu. Maka diterjemahkan oleh Defat, sesungguhnya Allah maha kuasa. Loh, apa yang di tengahnya ini ala kulisain itu adalah bainatul kalam, itu adalah keterangan, itu adalah hal. Ala kulisain, ala itu bijarin, maka kula jadi kuli, bukan kulun. Sayin adalah sayin terhadap kuli, maka ala kulisain satu keterangan yang menyatakan atas segala sesuatu, disimpan di belakang dalam bahasa Indonesia mah begitu. Innallaha ala kulli sayin qadir. Sebetulnya artinya innallaha qadirun ala kulli sayin. Begitu bahasa Indonesianya diterjemahkan. Nah, itulah yang disebut ayat 8 sampai 20. Menceritakan munafik. Orang beriman diceritakan 4 ayat.
Orang kafir diceritakan 2 ayat, orang munafik ini berapa ayat? 13 ayat. Berapa? 20 kurangi 7, 13 ayat. 13 ayat. Isi 13 ayat itu isinya apa? Kita lihat 8 sampai 10 arti orang munafik. Apa katanya? Pura-pura beriman, berusaha menipu Allah dan mukminin. Padahal dalam hatinya dia ada penyakit. Begitu kata ayat ke-8 sampai 10. Kata ayat ke-11 sampai 14, ciri-ciri orang munafik itu. Kalau berbicara kebalikannya dan menganggap rendah orang mukminin bahwa dia tidak mau mendengarkan orang mukmin, berpura-pura jadi mukminin. Begitu. Kemudian di 15 dan 16, kondisi orang munafik itu seperti apa? Allah akan memperolok dan menyesatkannya, kata 15 dan 16. Dan kemudian ada pemisalan, perumpamaan di ayat 17 sampai 20. Perumpamaan orang munafik itu bagai api yang dilenyapkan dari sinarnya oleh Allah. Bagai orang tuli, bisu, dan buta. Tidak berarti bahwa orang buta itu munafik. Tidak berarti bahwa orang bisu itu munafik. Dimisalkan mereka itu seperti orang tuli, bisu, buta terhadap keimanan. Bagai orang tuli, bagai orang bisu, bagai. Dan kemudian juga dimisalkan apa? Dimisalkan ketika hujan lebat dan gelap yang diiringi petir, mereka berjalan ketika ada cahaya, mereka berhenti ketika tidak ada cahaya, karena mereka punya rasa takut. Nah, oleh karena itu, hati-hati terhadap nomor 3 orang munafik. Penjelasannya panjang lebar di Al-Quran, artinya nanti susah menerangkan pada diri kita. Kalau orang beriman mah jelas keimanannya. Orang kafir mah jelas kekafirannya. Hitam adalah hitam, putih adalah putih. Tapi munafik ini paling berbahaya. Dijelaskan dalam Al-Quran aja begitu panjang. Begitulah kalau kita mencoba ingin memahami inti dari ayat Al-Quran. Sehingga ketika saudara-saudara nanti belajar kembali dan membaca kembali Al-Quran, dari mulai Al-Fatihah sampai An-Nas, insya Allah akan mendapatkan seperti bisikan dari Allah. Seperti apa yang Allah katakan itu masuk ke telinga kita. Ini disampaikan, hei Rudi, hati-hati, di sana ada orang beriman seperti ini. Orang kafir seperti ini. Orang munafik seperti ini. Ketika kita baca Al-Fatihah, tahu nggak Allah itu seperti apa? Maha pengasih dan penyayang. Tahu nggak Allah itu adalah yang memiliki segalanya? Mintalah tolong kepada Allah. Mintalah perlindungan kepada Allah. Tahu nggak Allah yang memiliki segalanya dan tempat kamu kembali? Begitu ketika kita sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Betul. Tidak ada yang lebih Rahman dari Rahim selain Allah. Maliki yaumiddin dan seterusnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dan seterusnya. Kita nikmati karena kita mengerti, insya Allah kan jauh lebih nikmat. Baru yang saya bahas Al-Fatihah dan Al-Baqarah ayat kedua sampai 20. Kalau nanti ketemu lagi saya akan bahas lagi ayat yang lain. Yang menarik-menarik untuk ibu dan bapak sekalian. Atau kita membahas bersama-sama. Itu jauh lebih nikmat. Itu saja yang ingin disampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga kalau masih ada pertanyaan mah. Nah, gitu. Makanya di sini di dalam kesimpulannya, paling kesimpulan dari seluruh Al-Baqarah dari 3 inti tadi, kalau beriman itu cuma 2 sampai 5, Al-Quran sebagai petunjuk, beriman kepada yang gaib, menegakkan sholat, berinfak, kemudian yang mendapat petunjuk dan dia akan beruntung. Sedangkan orang kafir, dia pasti tidak akan berubah, tidak, ke hatinya sudah terkunci, akan mendapatkan azab di akhir. Tetapi orang munafik, artinya orang munafik itu pura-pura beriman, berusaha menipu Allah, menipu mukminin, dalam hatinya ada penyakit. Ciri-cirinya orang munafik, berbicara kebalikannya, menganggap rendah mukmin, berpura-pura jadi mukmin. Kemudian kondisi orang munafik, Allah akan memperolok dan menyesatkannya. Perumpamannya seperti apa? Perumpamannya bagai api yang dilenyapkan sinarnya. Bagai tuli, bagai bisu, bagai buta, bagai orang di hujan lebat dan gelap yang diiringi petir, dan sebagainya. Nah, ini semua sebetulnya adalah kafir. Kalau yang kafir yang kita sebut tadi di ayat 6 dan 7 itu adalah kafir yang jelas-jelas kafir definisinya.
Kalau yang munafik itu orang kafir yang mengaku dia seolah-olah beriman. Nah, disebut munafik. Tetapi yang terbanyak ayatnya adalah yang munafik. Karena kelihatannya yang terbanyak manusianya pun yang dimunafik. Kalau yang jelas-jelas kafir mah sedikit yang berhadapan dengan kita. Tapi orang munafik itu, karena orang munafik itu juga bisa asalnya dari beriman, bisa. Kemudian jadi munafik. Tetapi kebanyakan dia lebih dekat kepada kafirin. Orang munafik. Begitu. Jadi kalau tadi pernyataannya apakah orang yang tadi yang mengatakan bahwa ini sedang berbisnis jangan bicara-bicara tentang riba, itu sudah munafik. Dan munafik dekat dengan kekafiran. Gitu. Walaupun dia ngaku dan dia sholat dan dia apa namanya melakukan kegiatan seperti orang yang beriman. Gitu. Gitu kira-kira.